Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Yuk, sebelum kita lanjut, mari berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Mertuaku mengabdi setan. Semua wanita terlihat memakai kebaya seperti pakaian adat, lebih tepatnya. Kami pun memasuki mobil. Ibu dan ayah mertuaku di depan. Sementara itu, Mas Radit, Mas Bagja, aku dan Mbak Siva di belakang mobil. Sementara itu, mobil kedua diisi oleh Mas Bagja dan Mbak Nurul, beserta Putra dan Desi. Mobil pun perlahan maju meninggalkan rumah yang kami tempati. Entah kenapa ada perasaan lega saat meninggalkan rumah itu. Seperti terbebas dari suatu belenggu. Entahlah, aku tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Selama di perjalanan seperti biasa, tidak ada obrolan ataupun kata-kata yang terlontar. Semua orang di dalam mobil hanya diam, termasuk juga Mas Radit. Aku berpikir, apa mungkin aku yang harus mengajak mereka ngobrol duluan? Tapi apa yang harus aku ucapkan? Aku pun berpikir untuk mengobrol saja dengan Mas Radit agar suasana tidak terlalu tegang. Mas, baru saja aku ingin berbicara, Mas Radit langsung menangkupkan telunjuknya di bibirnya, mengisyaratkan agar aku tetap diam. Akhirnya aku kembali diam karena dilarang Mas Radit untuk berbicara. Setelah sekitar 1 atau 2 jam perjalanan, kami pun tiba di tempat tujuan. Kami turun dari mobil dan mulai berjalan kaki. Di luar cukup gelap karena penerangan yang sedikit. Aku berjalan sambil memegang lengan Mas Radit karena takut. Kulihat ada beberapa kuburan yang kami lewati. Sebenarnya apa yang akan mereka lakukan di tempat seperti ini? Setelah sekitar 10 menit berjalan, barulah terdengar suara riak-riak air. Sepertinya kami sebentar lagi akan sampai. Barulah terlihat seperti sebuah tempat berendam dan ada sekitar 3 pancuran air yang mengalir. Tapi tidak ada siapapun di sini, kecuali hanya kami satu sekeluarga. Semua wanita melepaskan kebaya yang mereka pakai sehingga hanya kain jarik saja yang menutupi tubuh mereka. Dan para lelaki hanya membuka bajunya dan bertelanjang dada. Kemudian, ibu mertuaku membawa sebuah plastik yang ternyata isinya adalah bunga 7 rupa. Lalu menaburkannya di dalam air. Sementara itu, bapak mertuaku membakar dupa. Lalu kami mulai memasuki air dan mulai berendam di sana. Aku mulai merasakan hawa dingin mulai merasuki kulit. Aku merasa sangat kedinginan. Semua orang kulihat memejamkan mata mereka dan menangkupkan kedua tangan mereka di dadanya, seperti orang yang sedang bersemedi. Perasaanku mulai tidak enak dan bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang mereka semua lakukan? Terus terang saja aku tidak tahu maksud dan tujuan padusan ini dilakukan. Aku hanya mengikutinya saja. Aku menggigil kedinginan. Bibirku sampai gemetar dan gigiku gemelutuk menahan dinginnya air yang membasahi sekujur tubuhku. Rasanya aku tidak kuat lagi. Apalagi ini sudah sangat malam. Lalu aku merasa mulai terdengar suara-suara aneh yang tidak jelas apa yang diucapkannya. Semua orang masih memejamkan mata mereka, sementara aku semakin menggigil kedinginan. Tapi kulihat mereka semua seperti biasa saja, tidak merasakan hawa malam yang sangat dingin menusuk kulit sampai tulang-tulangku. Karena aku merasa tidak kuat, akhirnya aku langsung bangun dan menuju tempat yang kering. Kulihat baju Mas Radit dan kebaya milikku. Aku langsung memakainya agar tidak kedinginan lagi. Lalu aku menunggu mereka di tepi sambil melihat apa yang akan mereka semua lakukan. Setelah sekitar 5 menit menunggu, aku melihat bapak mertuaku mengambil sebuah keris dan semua orang sekarang bergerak mengelilinginya, sehingga sekarang bapak mertuaku yang berada di tengah-tengah. Lalu bapak mertuaku mengusap-usap keris itu seperti sedang memandikannya. Terlihat kilatan cahaya keluar dari keris itu.
membuatku yang melihatnya dari kejauhan langsung beringsut mundur karena takut. Aku merasa sangat takut melihat keanehan yang mereka semua lakukan. Terlintas dalam pikiranku untuk ingin kabur, tapi mau kemana? Akhirnya, aku terpaksa diam dan menyaksikan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Malam ini kalian semua bebas. Semua arwah gentayangan dan arwah dari tumbal-tumbal pesugihan akan dilepaskan dan diberi kebebasan pada malam ini sebagai hadiah pengabdian kalian selama 1 tahun penuh. Ya, samar-samar aku mendengar suara bapak mertuaku berkata seperti itu, tapi aku tidak mendengarnya begitu jelas karena terhalang oleh suara air yang jatuh dari pancuran. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang barusan aku dengar. Apa maksud dari semuanya? Apa mungkin aku salah mendengar? Lalu mereka semua membuka mata dan tersenyum menyeringai. Setelah selesai, mereka baru menyadari bahwa aku tidak ada di dalam air. Mereka semua serentak langsung menatapku. Ibu mertuaku langsung bangun diikuti oleh suaminya. Sementara itu, aku kebingungan. Apakah aku harus kabur atau tetap di sini? Karena hatiku seolah mengatakan agar aku harus segera lari dari sini. Ibu mertuaku bangun, diikuti oleh yang lainnya. Sementara aku gelagapan harus melakukan apa. Ibu mertuaku datang menghampiriku dan menatapku tajam. Aku yang tadinya hanya duduk langsung berdiri. Maaf Bu, tadi saya tidak menyelesaikan padusan karena saya tidak kuat kedinginan, kataku yang lagi-lagi tidak berani secara langsung menatap wajah ibu mertuaku itu. Aroma bunga melati terhirup sangat harum ketika aku sedang berhadapan dengan mertuaku itu dari jarak yang sangat dekat. Ibu mertuaku tidak menanggapi perkataanku, tapi dia meraih tanganku dan memegang tanganku, tapi pegangannya sangat kuat sehingga aku merasakan sangat kesakitan. Au, sakit Bu, kataku yang mencoba melepaskan genggaman tanganku. Mas Radit langsung menghampiri kami, lalu dia menggelengkan kepala kepada ibunya, yang entah apa maksudnya, tapi ibu mertuaku langsung melepaskan tanganku. Mas Radit langsung memelukku dan ibu mertuaku langsung pergi meninggalkan kami. Mereka semua memakai kembali pakaian mereka, dan kulihat bapak mertuaku menyalakan api sekarang. Mas Bagja membawa setumpuk kayu bakar yang entah dari mana dia dapatkan. Sepertinya sudah mereka siapkan. Mas, maafkan aku. Aku tadi sangat kedinginan, makanya aku tidak melanjutkan berendam di air itu, kataku setengah berbisik. Mas Radit mengusap punggungku. Sudah, tidak apa-apa. Mas mengerti, kamu belum terbiasa dengan semuanya, kata Mas Radit. Tapi Mas, sepertinya ibu marah padaku, kataku. Ya, ibuku adalah orang yang paling tidak suka dibantah. Tadi dia hanya kesal saja tapi tidak marah. Lain kali sebisa mungkin kamu harus menuruti segala aturan di rumah ini, kata Mas Radit. Aku pikir setelah berendam di air kami semua akan pulang, tapi ternyata aku salah. Bapak menyalakan api seperti sedang membuat api unggun. Ayo, Mas Radit memegang tanganku dan kami berjalan menghampiri semua orang yang sedang berkumpul mengelilingi api itu. Aku duduk sambil memperhatikan mereka dan bertanya-tanya, apa lagi yang akan mereka lakukan sekarang? Mereka semua saling memegang tangan satu sama lain, termasuk aku, sehingga kami membentuk sebuah lingkaran. Setelah itu, mereka semua serempak merapalkan sebuah bacaan atau mantra yang tidak aku ketahui artinya sama sekali. Mereka semua mengucapkannya menggunakan bahasa Jawa, sepertinya. Terus terang saja, aku tidak mengerti sama sekali apa artinya, karena aku berasal dari Bandung, suku Sunda. Aku hanya terdiam sambil memperhatikan mereka satu persatu, karena baru kali ini aku mendengar suara mereka. Seketika bulu kuduku semakin merinding ketika terus mendengarkan apa yang mereka semua ucapkan. Aku juga seperti merasakan banyak yang hadir sekarang selain kami, tapi entah siapa, karena aku hanya merasakannya saja. Apa ini adalah bagian dari tradisi atau adat istiadat dari mereka semua? Aku sama sekali tidak mengerti, karena Mas Radit pun tidak pernah menjelaskan masalah ini sebelumnya. Lalu setelah beberapa saat mengucapkan sesuatu yang tidak sama sekali aku mengerti artinya, kemudian mereka kembali diam serentak.
Setelah itu tangan yang saling berpegangan pun kami lepaskan. Lalu ayah mertuaku kembali mengeluarkan sebuah benda seperti jarum. Kemudian ada sebuah piring kecil. Ayah mertuaku menghampiri Mas Bagja, kemudian menusukkan jarum tersebut ke ujung jari Mas Bagja sehingga mengeluarkan beberapa tetes darah. Kemudian tetesan darah itu ditampung di sebuah piring kecil. Setelah itu ayah mertuaku menghampiri Mas Setio dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pada Mas Bagja. Kemudian selanjutnya Mas Radit, Mbak Nurul, Mbak Siva, dan Desi. Terus terang saja aku merasa sangat ngeri dengan apa yang mereka semua lakukan. Hal atau tradisi semacam apakah ini? Semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku, tibalah giliranku untuk diambil darahnya. Ayah mertuaku menghampiriku. Aku merasa sangat takut, apalagi melihat darah yang ada di dalam piring itu. Ayah mertuaku menjulurkan tangannya. Kulihat semua orang kembali menatapku dengan tatapan yang aneh. Dengan terpaksa aku pun menjulurkan tanganku. Kemudian ayah mertuaku menusukkan jarum itu ke jariku, membuat sedikit rasa sakit dan pedih terasa di tanganku. Setelah tetesan darah dari semua orang terkumpul, ayah mertuaku kembali ke posisinya semula dan kembali melafalkan mantra yang lagi-lagi aku tidak mengerti apa artinya. Setelah itu barulah piring yang ada tetesan darah kami semua dimasukkan ke dalam api oleh ayah mertuaku. Entah kenapa, saat darah itu dimasukkan ke dalam api tersebut semakin berkobar, seolah sedang memakan apa yang jadi makanannya. Dan tiba-tiba, kepalaku sangat pusing sekali. Aku memegangi kepalaku, sementara itu semua orang kembali menatap ke arahku. Samar-samar, aku melihat mereka semua tersenyum menyeringai sambil melihat ke arahku. Kenapa dengan kepalaku? Kenapa aku merasa sangat pusing sekali? Mas, aku memanggil Mas Radit dengan suara lirih. Tapi tiba-tiba kulihat ayah mertuaku berdiri di tengah lingkaran di antara kami. Sekarang kita kedatangan anggota keluarga baru. Dia adalah abdi yang baru di keluarga kita. Selamat datang Risma, kata ayah mertuaku. Setengah sadar aku mendengar ayah mertuaku berkata seperti itu, karena kepalaku semakin pusing. Aku merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku sekarang, sehingga aku terhuyung ke belakang dan mataku semakin gelap dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Sementara itu di tempat lain, Risma, bangun sayang. Terdengar suara sayup-sayup membangunkan aku dengan kecupan hangat di keningku. Aku membuka mataku perlahan. Mas Radit, aku pun bangun. Kamu tidurnya nyenyak banget. Ini sudah jam 10 siang. Ayo makan dulu, kata Mas Radit. Entah kenapa semenjak tinggal di rumah mertuaku ini, aku selalu saja bangun kesiangan. Aku pusing banget mas, kataku sambil memegang kepala. Kamu sakit? Tanya Mas Radit cemas. Aku tidak menjawab pertanyaan Mas Radit dan kembali berbaring di ranjang. Sebentar ya sayang, Mas ambilkan makanan dan obat dulu, kata Mas Radit sambil pergi. Sementara itu, ingatanku seperti terngiang-ngiang dengan kejadian aneh semalam. Aku merasa itu mimpi, tapi juga sangat nyata. Abdi? Apa arti kata abdi yang sering disebut keluarga ini? Kenapa kata itu terus saja seolah berputar-putar di kepalaku saat ini? Mas Radit masuk ke dalam kamar sambil membawa sepiring makanan dan segelas air. Ayo, bangun dulu Riz. Kamu harus makan dulu, setelah itu minum obat, kata Mas Radit sambil membantuku untuk bangun. Mas Radit menyuapiku makanan, setelah itu aku disuruh minum obat. Sekarang kamu istirahat lagi. Setelah minum obat ini, pasti kamu bakalan segera sembuh, kata Mas Radit. Kamu mau kemana mas? Tanyaku yang melihat Mas Radit hendak pergi. Mas mau keluar sebentar, ada urusan, jawabnya. Tunggu mas, kataku. Ada apa? Apa kamu memerlukan sesuatu? Tanya Mas Radit yang menghentikan langkahnya. Apa semalam kita pergi berendam di sungai? Tanyaku untuk memastikan kejadian semalam, karena terus terang saja aku masih ragu. Apakah kejadian semalam itu mimpi atau nyata? Mas Radit terlihat gugup mendengar pertanyaanku. Dia yang tadinya mau pergi langsung berbalik arah dan menghampiriku kembali.
Berendam di sungai? Pasti kamu mimpi semalam karena tidurmu sangat nyenyak sekali, kata Mas Radit sambil mengusap rambut panjangku. Masa sih? Tapi aku yakin itu sangat nyata. Semalam aku pingsan kan? Tanyaku sembari mengingat-ingat kejadian demi kejadian yang terjadi di malam itu. Kamu ini ngomong apa sih sayang? Sudah, sebaiknya sekarang kamu istirahat. Kamu masih sakit kan? Sekarang tidur ya, kata Mas Radit membaringkan tubuhku dan menyelimutiku. Tapi Mas, belum sempat aku berbicara, Mas Radit sudah memotong pembicaraanku. Semalam kamu mimpi kayaknya. Sekarang Mas sudah telat. Nanti kita bicarakan lagi. Mas harus pergi dulu ya, kata Mas Radit sambil mengecup keningku. Akhirnya aku tidak bisa berbicara lagi dan membiarkan Mas Radit pergi. Sementara itu, aku masih diliputi banyak pertanyaan dan kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku jadi teringat kalau semalam jariku ditusuk jarum oleh ayah mertuaku. Aku pun langsung melihatnya. Mungkin saja ada bekasnya kalau itu bukanlah mimpi. Dan ternyata benar saja. Ketika aku melihat jariku, di sana terlihat ada bekas tetes darah yang sudah mengering. Berarti kejadian kemarin itu bukanlah mimpi. Lalu kenapa Mas Radit berbohong padaku? Tok 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 tok. Non Risma, ini Mbok Surti. Terdengar Mbok Surti mengetuk pintu kamarku. Masuk saja Mbok, teriakku. Mbok Surti pun masuk ke dalam kamar. Maaf non mengganggu. Mbok mau mengambil piring bekas makan tadi, kata Mbok Surti. Gak apa-apa Mbok, ambil saja. Maaf sudah merepotkan, kataku. Tidak merepotkan kok non. Ini kan memang tugas pembantu, jawab Mbok Surti. Oh iya non, kalau perlu apa-apa tinggal panggil saja ya, kata Den Radit. Non Risma sakit ya? Tanya Mbok Surti. Enggak kok Mbok, saya cuma pusing sedikit aja, kataku. Ya sudah kalau begitu, saya kembali ke dapur dulu ya non, kata Mbok Surti. Oh iya Mbok, saya mau tanya. Semalam saya pergi keluar rumah kan bareng semua keluarga di sini, tanyaku pada Mbok Surti untuk memastikan apakah kejadian semalam itu nyata atau tidak. Saya nggak tahu non, jawab Mbok Surti terbata-bata. Masa nggak tahu sih Mbok? Semalam kan sebelum saya pergi, saya ingat sekali kalau saya sempat berpapasan dengan Mbok Surti, kataku menyelidik. Saya nggak tahu non, saya semalam tidak keluar dari kamar karena saya langsung tidur, kata Mbok Surti. Oh ya sudah kalau begitu, terima kasih ya Mbok, kataku. Mbok Surti pun pergi meninggalkan kamarku. Lagi-lagi aku merasa seperti ada sesuatu yang ditutupi dariku, sebuah rahasia yang besar. Tapi apa? Lama-lama kepalaku semakin pusing memikirkan ini semua. Keesokan harinya, Mas Radit sudah bersiap-siap untuk pergi ke pabrik miliknya. Mas, hari ini apa aku boleh ikut kamu ke pabrik? Aku bosen Mas di rumah terus, kataku. Emangnya kamu udah gak pusing lagi? Tanya Mas Radit. Aku sudah sembuh kok Mas, aku ikut ya, kataku merajuk. Ya sudah kalau begitu, sekarang kamu siap-siap dulu, kata Mas Radit. Aku pun bersiap untuk pergi ke pabrik. Aku sangat senang sekali setidaknya aku bisa pergi keluar dari rumah ini untuk menghilangkan kejenuhanku. Kami pun pergi menggunakan mobil, Mas Radit yang menyetir. Kamu gak mau kerjakan supir Mas, kamu kan banyak uang. Kalau kamu lelah jadi kamu gak perlu repot-repot nyetir, kataku. Bukan masalah uang Riz, keluargaku emang lebih suka menyetir mobil sendiri, jawab Mas Radit. Mas, kali-kali ajakin aku liburan dong. Semenjak aku tinggal di kota ini aku gak pernah pergi kemanapun. Aku bosan Mas. Iya, nanti Mas luangkan waktu untuk kita pergi berlibur, kata Mas Radit. Setelah beberapa saat akhirnya kami sampai di pabrik minuman kemasan milik Mas Radit. Pabriknya cukup luas untuk ukuran milik warga pribumi, karena biasanya kebanyakan pabrik milik warga asing. Setelah memarkirkan mobil, kami pun turun untuk menuju area kantor. Aku terus melihat ke sana kemari. Pantas saja, keluarga Mas Radit kaya raya. Ternyata penghasilannya dari pabrik ini, pikirku. Mas, apa cuma kamu saja yang mengelola pabrik ini sendiri? Saudara kamu yang lainnya kerja apa Mas?
Tanyaku di saat kami sedang berjalan. Ya kadang mereka juga membantu, tapi mereka punya pekerjaan sendiri-sendiri, kata Mas Radit. Oh, lalu kalau ibu dan ayah kemana, Mas? Aku jarang sekali melihat mereka di rumah. Apa mereka juga bekerja? Tanyaku kembali. Mereka berdua mengelola sebuah restoran. Ayah dan ibuku menjalankan bisnis di bidang kuliner, kata Mas Radit. Terlihat beberapa orang yang sedang berjalan tersenyum dan membungkuk penuh hormat saat melihat aku dan Mas Radit. Aku tidak menyangka bisa bersuamikan orang kaya seperti ini, tapi aku juga tidak tahu kenapa alasan Mas Radit memilih aku sebagai istrinya dengan perkenalan yang cukup singkat. Bahkan aku hanyalah seorang anak pegawai desa di kampung yang tidak sebanding dengan kekayaannya. Ditambah lagi selain kaya, Mas Radit juga sangat tampan. Tentunya banyak wanita yang ingin menikah dengannya. Ayo Riz, aku kenalkan kamu pada para pegawai kantor, kata Mas Radit. Kami pun memasuki area kantor. Mas Radit langsung memasuki ruangan khusus miliknya. Kemudian dia menyuruh karyawannya untuk memberitahukan kepada semua karyawan di bagian kantor untuk mengadakan meeting. Kami pun masuk ke ruangan meeting. Terlihat ada beberapa orang bagian kantor yang sudah duduk di kursi yang sudah disediakan. Selamat siang semuanya, kata Mas Radit memulai pembicaraan. Selamat siang Pak, jawab mereka serempak. Hari ini saya mengumpulkan kalian semua tujuannya ingin memperkenalkan istri saya. Namanya Risma Awaliyah. Mungkin dia nantinya akan membantu saya menjalankan perusahaan ini, kata Mas Radit. Setelah memperkenalkanku pada bagian kantor, Mas Radit mengajakku berkeliling ke bagian produksi. Kulihat pabrik ini memang cukup luas, tapi sedikit kumuh, seperti pabrik yang sudah lama tidak terpakai. Mas, kayaknya kamu harus merenovasi bangunan pabrik ini deh. Kayaknya bangunan pabrik ini udah kumuh, kataku. Iya, memang pabrik ini sudah sangat lama berdiri, sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya pabrik ini didirikan oleh eyangku, kemudian diwariskan kepada ayah dan ibuku dan akhirnya aku yang mengelolanya. Pabrik ini memang sudah lama belum direnovasi lagi, jawab Mas Radit. Oh, jadi pabrik ini adalah perusahaan keluarga secara turun-temurun ya? Iya, jawab Mas Radit singkat. Namun saat kami melangkah menuju gedung produksi, tiba-tiba saja aku mendengar banyak orang yang menjerit. Mas Radit dan aku saling berpandangan, kemudian dengan langkah cepat Mas Radit langsung masuk, diikuti oleh aku di belakangnya. Kulihat suasana di gedung sangat kacau balau. Beberapa karyawan ada yang tidak sadarkan diri, ada yang menjerit-jerit, ada yang berlarian ketakutan. Ada apa ini? Tanya Mas Radit kepada salah satu karyawannya. Ini Pak, sepertinya beberapa karyawan mengalami kesurupan massal lagi, kata karyawan laki-laki itu. Lagi? Berarti kesurupan massal ini bukan yang pertama kalinya, tanyaku di dalam hati. Sementara itu karyawan wanita saling berpelukan karena ketakutan dan karyawan pria membantu karyawan lainnya yang tidak sadarkan diri. Aku jadi takut karena baru pertama kali aku melihat orang kesurupan sampai banyak begini. Sementara itu atasan mereka mengatur karyawan yang lain untuk tetap tenang. Mas, mereka semua kenapa? Kok bisa sampai kesurupan gitu? Tanyaku takut. Biasalah, memang hal ini sering terjadi di pabrik manapun juga, kata Mas Radit. Suasana masih terasa mencekam. Ada yang menjerit, ada yang tertawa cekikikan, ada juga yang menangis. Kebanyakan yang kesurupan adalah karyawan wanita. Sepertinya kita harus memanggil ustadz untuk mengembalikan kondisi mereka. Kami semua sudah tidak bisa menanganinya, Pak, kata salah satu karyawan Mas Radit. Ya sudah, saya telepon dulu Mbah Darmo, kata Mas Radit. Sebelum Mbah Darmo datang, sebisa mungkin kalian atasi mereka dan tenangkan karyawan lainnya, kata Mas Radit. Sementara itu Mas Radit langsung menelpon orang yang dia panggil sebagai Mbah Darmo, dan aku hanya diam terpaku melihat kejadian ini. Berikan aku tumbal, aku ingin darah. Aku melihat ada seorang karyawan wanita yang sedang kesurupan mengatakan hal itu. Tumbal? Darah?